Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Free Yourself Passion. Aku melihat di sini bahwa ketika kamu saat ini fokus terlebih dahulu pada dirimu, pada kekayaanmu, pada kestabilan materimu, karirmu, keuangan, intinya hanya fokus pada dirimu sendiri, maka di sini akan ada seseorang yang sangat bergairah kepadamu, mungkin akan datang, akan bertemu denganmu ya. Jadi yang pasti di sini kamu disuruh untuk fokus dulu dengan dirimu. Bahagiakan dulu dirimu, stabilkan dulu keadaan finansialmu, maka di sini orang-orang akan melihatmu dengan penuh gairah. Kita lihat ceritanya ya. Ace of Swords. Oh, ada orang masa lalu di sini yang pernah membuat masalah denganmu, atau kamu dengan dia sempat bertengkar, sempat ada masalah ya. Dan di sini dia itu pengen berkomunikasi lagi dengan kamu, dia pengen berdamai dengan kamu, dia pengen mendapatkan perhatian kamu lagi, dia pengen menyelesaikan masalah di antara kalian yang belum sempat terselesaikan kemarin ya. Walaupun di sini dia tahu bahwa kalau dia mengungkit masa lalu lagi, otomatis kamu akan marah ya, pasti kamu akan bereaksi ya dengan amarah, dengan emosional gitu. Tapi ya mau nggak mau, karena di sini dia itu ingin berdamai dan ingin mendapatkan perhatian kamu lagi gitu. Makanya di sini dia dengan cara ingin mendapatkan perhatian kamu ya, dengan cara membahas masalah yang ada di masa lalu ya. Bahkan aku lihat saat ini dia sedang memikirkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik agar komunikasi kalian itu intens, agar komunikasi kalian itu intim ya, tidak terputus-putus, tidak on off komunikasinya, tidak hilang-hilangan ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang mempersiapkan diri untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Ada death di sini, berarti ada apa itu namanya? Ada masalah yang memang mengakar di hubungan kalian dan mungkin selama ini tidak kalian selesaikan atau tidak kalian urusi masalah ini, sehingga ya udah hanya mengakar saja, terpendam lama. Sehingga hubungan yang kamu sempat jalani bersama orang ini tuh stuck ya, tidak ada perkembangan karena ada penghalang, ada rintangan dari masalah yang sudah mendarah daging itu, sudah mengakar kuat di hubungan itu. Misalkan tentang dulu dia mungkin bolak-balik selingkuhin kamu, tapi kamu selalu bolak-balik memaafkan dia. Nah, jadi kan hubungannya stuck ya kan. Ya, dia setiap kali dimaafkan dia selingkuh lagi, setiap dia dimaafkan selingkuh lagi, sehingga hubungannya nggak ada perkembangan kalau dia terus-terusan menghadirkan pihak lain. Nah, contohnya seperti itu. Berarti aku lihat di sini karena hubungannya stuck, maka mau tidak mau, harus dan siap tidak siap, orang ini harus diberi pelajaran dulu ya. Dia harus bisa melakukan perubahan secara besar-besaran, secara signifikan. Dia harus bisa menghilangkan sifat toksik, perilaku toksik, sifat red flag, perilaku yang tidak baik yang menghambat hubungan kalian selama ini. Misalkan ya itu tadi, kalau misalkan dia selama ini selalu menghadirkan pihak lain di hubungan kalian, atau misalkan selingkuh deh gitu, ya udah berarti dia harus bisa berubah secara signifikan, tidak boleh lagi selingkuh seperti itu. Dia harus diajarkan, dia harus disadarkan, dia harus bisa menghilangkan sifat atau perilaku kebiasaan dia yang selingkuh itu dulu ya, agar kalau dia nantinya
ya. Ketika dia menjalani hubungan dengan siapapun ya, mau itu nanti kembali lagi ke kamu kah, atau dia punya pasangan lain kah ya, orang yang baru, ya tergantung ya nanti dia akan memilih siapa. Dia bisa lebih jujur, dia bisa lebih memiliki hubungan yang kuat ya, hubungan yang dengan dasar yang kuat, dasar yang dengan dasar kejujuran ya. Dia bisa saling menghargai pasangannya, seperti itu ya, aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat kemungkinan saat ini dia sedang diajarkan untuk melakukan perubahan secara besar-besaran ya. Dia harus bisa menghilangkan sikap, tindakan, perilaku yang toksik itu, yang sudah mendarah daging di hubungan kalian, apapun ya, nggak harus tentang perselingkuhan. Misalkan apa, ternyata selama ini dia selalu KDRT, nah itu dia ya harus hilangkan sikap, tindakan yang suka mukulin kamu, KDRT, entah itu secara fisik atau verbal atau secara mental, seperti itu ya. Oke, aku lihat sekarang kayaknya dia mulai memiliki keadaan keuangan yang membaik ya. Dia lagi panen hasil kerja kerasnya nih ya. Ada hasil yang telah dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya. Dia saat ini sedang memanen hasil kerja kerasnya ya, dengan tekun, dengan sabar ya. Karena kalau aku lihat juga orang ini penuh dengan perencanaan, sehingga ya pekerja keras juga tekun, sabar. Aku lihat sudah mulai ada pertumbuhan secara materi, secara keuangan dia ini. Terus itu juga dia juga saat ini mulai menghargai pentingnya meluangkan waktu ya. Dan aku lihat juga dia sedang tetap mengusahakan untuk tetap memiliki keuntungan, karena di sini dia juga ada keinginan untuk memiliki keuangan jangka panjang ya, jangka panjang, mungkin untuk pensiunan seperti itu ya. Intinya kayak mau menabung atau investasi, seperti itu. Dan juga aku lihat di sini dia sedang tidak mau menyia-nyiakan waktu atau kegiatan-kegiatan yang tidak berguna gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia sedang mencoba untuk membina dirinya dengan kesabaran dan juga mengembangkan perasaannya, pemikiran dia ya, karena menurut dia ini penting bagi keberhasilan atau keberlangsungan hubungan kalian nantinya jangka panjang ya. Karena kemungkinan ya kemarin kan dia telah melukai kamu ya, dia telah mengecewakan kamu, sehingga saat ini dia kayak butuh untuk menguatkan lagi hatinya, membangun kembali perasaan dia ya, seperti itu. Intinya kayak memulai lagi dari awal, menguatkan dan memikirkan sebenarnya siapa sih yang dia mau, sebenarnya hati ini cintanya ke siapa sih, nah itu. Dan kemudian ya dia perkuat gitu dengan keyakinan, seperti itu ya. Terus itu juga karena kalau aku lihat di sini, kalau memang kamu dengan dia selama ini sama-sama bekerja keras untuk memperkuat ikatan, seharusnya ya hubungan kalian sudah menuaikan hasil ya. Atau mungkin kalian akan segera menuai hasil dari jeripaya kalian memperjuangkan hubungan kalian. Kalau aku lihat di sini, baik kamu dan dia memang sedang berupaya mencapai tujuan keuangan bersama, sama-sama lagi fokus dengan materi nih aku lihat ya. Kamu lagi fokus dengan karir, keuangan, dia pun lagi fokus dengan karir, keuangan kalian masing-masing. Mungkin kalian memang ingin menabung untuk biaya pernikahan kah, atau membeli rumah kah, membeli mobil, atau untuk ya menabung untuk tabungan jangka panjang, seperti itu ya, untuk tabungan dana darurat, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini ya kalian akan segera mencapai keinginan-keinginan kalian, terutama tentang keuangan, seperti itu. Kalau misalkan ini adalah pasangan yang sudah menikah, aku lihat tampaknya akan ada kabar tentang kehamilan nih gitu ya. Tapi kalau misalkan saat ini kalian belum menikah, berarti kemungkinan dia ini mengingat kembali hubungan sebelumnya bersama kamu.
Dan saat ini dia lagi ingin memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang dia inginkan sebenarnya kepada pasangan dia di masa depan. Dia itu sebenarnya pengennya pasangan yang seperti apa, dia itu sebenarnya pasangannya maunya ke siapa, seperti itu ya. Intinya dia ingin memiliki gagasan yang lebih jelas tentang siapa sih pasangan yang dia mau, seperti apa karakternya, ya indikasinya seperti apa, pasangan yang seperti apa, intinya seperti itu ya. Terus itu The High Priestess, ada gairah di sini ya, gairah yang begitu kuat dia terhadap kamu. Aku lihat di sini kalau dia laki-laki ya, dia memang sangat bergairah melihat kamu karena penampilan kamu ya. Ya mungkin dia laki, kamu perempuan, dan dia melihat memang dari sisi fisik ya. Mungkin kamu memang cantik, terus itu juga kamu punya inner beauty dari dalam ya. Terus itu juga mungkin kamu ada spot-spot tertentu di tubuhmu yang dia suka banget, ngebuat dia sangat bergairah gitu ya kalau dia laki-laki. Karena memang dia ini orang yang pecinta wanita-wanita seksi ya. Ya seksi itu kan tergantung pemikiran orang masing-masing ya, nggak bisa disamaratakan seksi itu dalam artian seperti ini, tidak. Itu tergantung dari pemikiran masing-masing. Jadi menurut dia, kamu tuh ada spot yang terlihat dia tuh seksi gitu ya. Terus kalau misalkan dia seorang wanita, kamu seorang pria, aku melihat di sini dia sangat bergairah sama kamu karena kamu itu sosok yang pekerja keras, uangnya banyak, kekayaannya bagus, nah kayak gitu ya. Oke, tapi intinya dia sangat bergairah gitu sama kalian gitu ya. Aku lihat di sini dia memang memiliki gairah yang kuat itu. Oke, kemudian ada Six of Cups. Dia masih hidup dalam masa lalu. Maksudnya adalah gini, dia walaupun saat ini tubuhnya ada di zaman yang sekarang, tapi pikiran dan hati dia itu selalu mengenang masa lalu dia bersama kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu keinget kamu terus, dia selalu bernostalgia membayangkan masa-masa momen-momen saat bersama kamu, apa yang pernah kalian lakukan, seperti itu ya. Jadi walaupun tubuhnya sekarang itu kerja di kantor sekarang gitu ya, tapi pikiran itu ke masa lalu ya. Dia tuh selalu mengenang apa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia ini belum move on dari masa lalunya. Bahkan aku lihat di sini mungkin dia belum bisa untuk terbuka, mencintai atau memberikan ruang di hatinya untuk orang lain ya. Jadi masih selalu terfikir oleh kamu dengan cintanya yang kemarin sama kamu kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat kayak ada penyesalan sih dari dia ya, ada penyesalan dari dia karena selama ini dia itu tidak memberikan kebahagiaan terhadap kamu, sehingga makanya di sini kalian sampai berakhir hubungannya ya. Dan dia juga merasa bahwa akhir dari hubungan kalian ini sebenarnya nggak adil bagi dia, kenapa harus berakhir sih gitu ya. Ternyata dia ini menyesal karena dia merasa bodoh ya. Dulu ketika dia masih sama kamu, ternyata dia ini kurang antusias menjalani hubungannya dengan kamu, kurang adanya effort, kurang mengapresiasi, dan kurang memperhatikan hubungan kalian, seperti itu ya. Dia hanya fokus pada dirinya sendiri, pada kepentingan-kepentingan dia sendiri, atau ya itu tadi, kalau misalkan dia suka selingkuh ya dengan selingkuhannya, lebih banyak dengan selingkuhannya dibandingkan dengan kamu gitu. Jadi dia merasa menyesal, dia merasa bodoh karena kemarin ketika bersama kamu dia kurang antusias di dalam menjalin hubungan dengan kalian, seperti itu. Terus itu juga dia juga tidak bisa memberikan kestabilan di hubungan kalian ya, sangat membatasi bahkan ya. Seperti selama ini kayak kedekatan kalian itu terbatas, atau waktu kalian itu seperti terbatas kemarin itu ya, atau memang ada batasan yang memang dia berikan ke kamu selama ini, sehingga kalian tidak leluasa saling berinteraksi, saling menjalankan hubungannya itu ya, kayak batasan banget, kayak ada batasannya gitulah ya, waktunya juga terbatas.
Kemudian aku melihat di sini dia masih tetap apa ya, kayak masih tetap berpegang pada masa lalu dia bersama kamu. Ya, jadi walaupun misalkan di sini kamu lihat sekarang dia sudah ada yang baru, ya misalkan dia sudah ada pasangan, kok hubungannya itu kayak apa ya, terganggu ya, karena dia selalu pikirannya ke masa lalunya bersama kamu gitu ya. Jadi hubungan dia dengan yang sekarang tuh kayak, walaupun dia melihat bahwa dia merasa kayak yang sekarang adalah yang lebih baik daripada kamu, tapi ternyata tidak gitu loh. Karena ya walaupun dia melihat entah dari yang sekarang itu sosoknya lebih baik, tapi kayak kamulah yang ternyata lebih memberikan dia kenyamanan, ya, lebih memberikan dia kenangan. Nah, kayak gitu. Jadi selalu keingetnya ke kamu lagi seperti itu. Ya. Jadi aku lihat kalau dia sekarang sudah punya yang baru atau ada bersama pasangan, itu kayak flat, ya. Karena dia selalu bayangannya ke kamu lagi. Seperti itu. Oke, kalau misalkan dia sendiri saat ini single, ya memang karena dia memang belum bisa membuka hati atau memberikan ruang di hatinya untuk orang baru, seperti itu. Kemudian aku lihat di sini ternyata selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu tidak pernah menerima kasih sayang yang pantas dari dia. Ya, bahkan dalam berkomunikasi pun jarang banget atau memang ada masalah dengan komunikasi kalian. Ya, entah mungkin dia orangnya kikuk atau kaku ya. Sehingga kalau komunikasi itu kayak apa ya, kayak kaku banget gitu. Paham ya? Kayak canggung gitu ya, kayak kaku gitu. Atau ya memang jarang ada komunikasi. Intinya ada masalah lah ya dengan komunikasi di antara kamu dengan dia. Terus itu hubungan kalian banyak sekali hambatannya, entah itu dari segi apapun, entah itu dari keluarga, entah itu dari waktu, entah itu karena jarak, ya LDR bisa jadi, atau apa, pokoknya kayak banyak banget hambatannya, atau mungkin karena pekerjaan, ya. Banyak sekali hambatannya karena masalah-masalah tertentu di sini. Terus itu juga aku lihat ternyata mereka ini juga masih punya trauma. Entah ini trauma masa lalu atau trauma masa kecil. Ya, trauma masa lalu misalkan dulu dia punya pasangan, ya. Terus pas lagi sayang-sayangnya ternyata dia ditinggalkan, atau mungkin dia pernah bercerai, ya, sehingga memberikan luka sampai sekarang, seperti itu. Sampai saat dia bersama kamu gitu ya. Jadi makanya hubungannya ya kayak nggak terlalu effort dianya, karena masih ada luka dari masa lalu, atau mungkin kalau dari masa kecil misalkan mungkin dia korban broken home, korban KDRT, bisa jadi seperti itu. Jadi aku lihat di sini kayak dia masih menyimpan trauma ternyata gitu ya. Makanya kemarin hubungan kalian kacau balau, bahkan mungkin sampai sekarang ya masih kacau balau, belum ada pergerakan. Oke, kemudian ada Queen of Pentacle. Orang yang secara finansial mandiri ya, aku lihat di sini mandiri. Bahkan aku lihat juga dia sepertinya merawat dirinya sendiri ya. Jadi nggak ada orang lain yang membantu dia merawat diri dia. Jadi kalau misalkan dia tinggal sendiri tuh ya dia memenuhi kebutuhannya sendiri, dari masak, dari apa ya, membersihkan rumah ya atau apa gitu, itu dia rawat sendiri diri dia gitu ya. Dan nampaknya saat ini juga dia lagi ada konflik nih di antara dia dengan pekerjaannya, atau dan juga ya ada masalah atau ada konflik di antara dia dengan pekerjaannya dan juga dia dengan keluarganya atau orang rumah. Ya, aku lihat di sini kayak ada konflik entah tentang apa itu, tapi aku lihat dia lagi ada masalah gitu ya dengan pekerjaannya dan juga dengan keluarganya. Kalau aku lihat memang dia ini orang yang egois ya. Jadi aku lihat juga mungkin orangnya kayak nggak terawat ya, karena dia harus merawat diri sendiri. Jadi mungkin keteteran ya, dia harus sibuk bekerja, dia harus begini, harus begitu, belum lagi harus menjaga keluarganya, sehingga kelihatannya nih orang kayak nggak terawat ya, orangnya kayak nggak terawat. Dia ini orang cemburu ya, orangnya sebenarnya memang serakah ya, serakah, materialistis, egois, dan dia ini orang yang iri hati ya. Orang yang iri hati banget, terus juga orangnya nggak toleran, nggak punya toleransi. Kemudian aku melihat di sini
Dia orang yang suka masak kayaknya ya. Dia ini orang yang suka masak. Bahkan masak-masakan yang sehat-sehat. Aku lihat di sini ya. Dia mungkin suka sayur-sayuran atau ya dia pinter masak masakan sehat seperti itu. Ya dia mungkin nggak suka makanan junk food gitu ya. Mungkin suka tapi nggak terlalu gitu ya. Karena dia orang suka masak masakan sehat. Terus itu juga aku lihat di sini. Dia menyadari mungkin karena dia sudah dewasa atau mungkin sudah tinggal sendiri ya, dia harus bisa mengurus dirinya sendiri. Dan ini kayak menjadi modal gitu sih, modal bagi dia untuk nantinya ya, sebelum dia mengurus orang lain dia harus bisa mengurus dirinya sendiri gitu. Karena ini kayak melatih dia lah gitu ya, melatih dia sebelum dia bisa mengurus orang lain seperti itu, atau mengurus pasangannya seperti itu. Aku lihat saat ini dia sedang mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi memang berkonsentrasi pada diri sendiri ya. Entah itu dari penampilan, entah itu dari kestabilan karir, keuangan ya. Pokoknya kalau aku lihat di sini memang lagi dia sedang mencoba untuk melakukan perubahan yang terkonsentrasi pada diri sendiri ya. Banyak hal aku lihat di sini, terutama dengan kestabilan keuangan, karir itu ya. Itu yang ingin dia rubah, atau juga mungkin tentang kemandirian, kestabilan emosi, mental, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini untuk saat ini dia kayak dalam kehidupannya itu secara pribadi ya, mungkin kayak sedang kehilangan keharmonisannya. Itu tadi mungkin dia lagi berkonflik ya dengan keluarganya, sehingga aspek kehidupan pribadinya juga nggak harmonis aku lihat di sini. Bahkan keprofesionalan dia dalam pekerjaannya juga kan karena ada konflik ya, jadi nggak harmonis gitu di lingkup pekerjaannya, di kantornya, atau dengan teman-teman sejawat di kantornya itu kayak nggak harmonis gitu kalau aku lihat saat ini. Karena mungkin dia lebih fokus pada sesuatu yang lain ya, atau mungkin saat ini dia mencoba untuk memfokuskan yang lain aja, jadi tidak memperdulikan konflik-konflik yang dia saat ini hadapi gitu. Dia memang orang yang asik dengan pekerjaannya, jadi sering menghabiskan sebagian waktunya itu di kantor, di pekerjaan dia seperti itu. Tergantung ya pekerjaan dia apa. Kalau misalkan pekerjaan dia nggak punya kantor ya mungkin pekerjaan lapangan, jadi dia lebih suka di lapangan seperti itu. Tergantung dia pekerjaannya apa. Dan kalau aku lihat di sini memang di sisi lain dia ini punya sisi lain, yaitu dia ini punya kewajiban secara pribadi itu kayak harus memprioritaskan keluarga. Mungkin dia adalah pengganti tulang punggung keluarga ya, dia harus membiayai orang tuanya, adik-adiknya sekolah atau gimana gitu ya. Pokoknya kayak dia ini punya sisi lain, yaitu memiliki kewajiban pribadi untuk keluarganya, sehingga kadang juga dia kayak kesulitan gitu juga sih untuk fokus dengan pekerjaannya. Apalagi di sini ditambah lagi dengan dia ada konflik dengan keluarga, ditambah lagi konflik juga dengan pekerjaan. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk bisa profesional ya, untuk bisa seimbang antara keluarga dan pekerjaannya seperti itu. Lagi usaha banget lah untuk punya kestabilan dalam kehidupannya kayak gitu ya. Apalagi di sini ada konflik, dia pengen menyelesaikan konflik yang ada di kehidupannya. Dan dia merasa saat ini tuh kayak dia nggak dapat perhatian gitu loh di hubungannya ya. Jadi tergantung nih hubungannya, tergantung kepada siapa. Kalau misalkan saat ini dia punya pasangan ya berarti dia nggak diperhatikan sama pasangannya. Tapi kalau dia saat ini single ya, dan kamulah yang memang dia targetkan, dia merasa kayak nggak diperhatikan lagi sama kamu gitu ya. Dia ngerasa kayak udah nggak diperhatiin lagi sama kamu, udah kamu mungkin udah move on, atau kamu sudah tidak mau lagi berfokus pada dia seperti itu. Dan aku lihat saat ini dia merasa dia memiliki perasaan lelah
Ya, dia memiliki perasaan lelah saat ini, dia ngerasa capek banget. Perasaan itu capek gitu loh. Kalau perasaan dia capek, biasanya tubuh, pikiran juga capek ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia ngerasa kayak lelah banget dalam kehidupannya, kayak ada ketidakmampuan untuk menerima apa yang terjadi. Ya gimana ya, konflik di pekerjaan, konflik di keluarga, belum lagi nggak dapat perhatian dari kamu, nggak ada kamu lagi di sisi dia, nggak ada lagi orang-orang yang peduliin dia. Sedangkan di sini dia harus berjuang dengan tanggung jawab pribadinya yang harus membiayai keluarga, belum lagi harus mengurus dirinya sendiri seperti itu. Jadi kalau aku lihat kayak ada di sisi, dia ini ada di fase lelah secara perasaan. Jadi ya semua pikiran, fisik itu juga kayaknya lemas gitu, capek kayak gitu. Aku lihat saat ini ya, dia ngerasa seperti itu. Oke, kemudian ya saat ini dia sedang mencoba karena nggak ada pasangan ya. Nggak ada pasangan, jadi ya mau nggak mau dia merawat diri sendiri. Seperti itu yang menjadi utama prioritas dia saat ini. Terus itu juga aku melihat di sini, jujur ya, dia saat ini ngerasa cemburu loh sama kamu. Ya, dia ngerasa cemburu, bahkan dia merasa ada rasa tidak aman, ya. Ya karena dia sudah terbiasa gitu kan, sudah terbiasa adanya kamu, sekarang nggak ada kamu ya. Jadi dia itu kayak terjebak dengan rasa bosan, dia terjebak dengan kebiasaan yang sudah ada gitu. Biasanya selama ini ada kamu yang mengerti dia, memenuhi kebutuhan dia, selalu perhatiin dia, kamu yang selalu menjadwalkan kegiatan dia sehari-hari. Sekarang nggak ada, jadi hidup dia kayak bosan gitu, membosankan. Terus dia juga ada rasa cemburu ya, dia karena ya nggak ada kamu gitu. Dia berpikir bahwa apakah kamu sekarang lebih bahagia tanpa dia, apakah justru malah kamu sekarang sudah ada orang lain, seperti itu ya. Jujur dia cemburu sama kamu saat ini dan ada rasa tidak aman, tidak nyaman di pihak dia ya. Dia ngerasa bosan gitu karena masih terjebak dengan masa lalu, masih terjebak dengan pikirannya terhadap kamu, seperti itu ya. Karena udah terbiasa ada kamu yang memperhatikan dia, yang selalu nanyain dia, yang selalu mengontrol apa yang terjadi hari ini ya, mengontrol keadaan dia. Kamu selalu nanyain gitu ya, maksudnya mengontrol itu nanyain hari ini gimana, kamu apa yang dirasa hari ini, kayak gitu ya. Tapi sekarang nggak ada pertanyaan-pertanyaan itu lagi yang memperhatikan dia seperti itu. Jadi dia lelah, ngerasa lelah. Sejujurnya ya, sebenarnya gini, memang gaya kalian, baik kamu atau dia, gaya kalian dalam mengutarakan atau mengkomunikasikan rasa cinta kalian itu memang dengan sifat posesif dan mendominasi ya. Entah ini kamu atau dia punya perilaku yang posesif dan mendominasi terhadap pasangan, dan memang itu caranya kalian untuk mengkomunikasikan bahwa kalian tuh punya rasa yang tidak aman gitu. Jadi kalau kalian posesif, mendominasi, itu berarti ada perasaan kalian curiga atau merasa kalian kayak nggak nyaman dengan sikapnya pasangan, seperti itu. Nah sebenarnya kalau misalkan yang posesif dan mendominasi ini kamu, sebenarnya dia sadar, dia tahu bahwa kamu nggak nyaman dengan perilaku dia, tindakan dia yang mungkin terlalu berfokus pada karir doang gitu ya. Kamu sering dianggurin gitu, terus akhirnya kamu posesif mendominasi, dan sebenarnya dia tahu itu. Cuman dia bingung untuk menanggapinya. Diposesifin ya seneng, tapi ya kadang juga diposesifin kadang gerah gitu ya. Masa setiap saat harus ditanya terus, tapi dia seneng. Nah giliran sekarang gak ada posesifnya dari kamu, bingung. Seperti itu ya, bingung dia sekarang, keteteran, bosan dan lelah gitu. Gak ada yang menghibur lagi, gak ada yang ngajak ribut lagi dia, gak ada yang nyerewetin dia lagi, seperti itu. Oke, kita lihat ke depannya seperti apa. Jadi kalau aku lihat di sini ya, ketika saat ini kamu sudah fokus dengan dirimu sendiri, orang masa lalumu ini makin bergairah ternyata. Ya,
Jadi itu sebenarnya ya. Jadi ini masih energi cerita tentang orang lama yang masih memiliki gairah dengan kamu, masih bernostalgia tentang kamu, seperti itu. Nah, kita lihat ke depannya seperti apa yang akan terjadi dengan dia dan kamu. Flirt, ya dia memang orang yang gampang tergoda ya. Bahkan dia masih sangat tergoda dengan kamu. Ya, dia adalah orang past life-mu, orang yang sempat menjalin hubungan dengan kamu atau pernah deket PDKT-an ya. Saat ini dia sedang mencoba untuk melepaskan kontrol isu yang ada di diri dia, entah itu dikontrol oleh siapapun, dia pengen lepas gitu ya. Mau itu dari orang tua, keluarga, pekerjaan atau apa, dia ingin bebas. Ya, saat ini dia sedang mencoba untuk melepaskan kontrol isu itu. Heart to heart conversation, dia akan masih selalu ingin terhubung dengan kamu ke depannya ya. Mau itu secara koneksi ya. Ya, kalau aku lihat sih ini lebih ke koneksi ya, secara batin gitu. Kalau pergerakannya masih memantau aja, jadi belum ada pergerakan yang berarti ya, baru memantau aja sih. Kedepannya masih memantau aja seperti itu. Dan mulai open minded ya, mulai membuka pola pikir dia. Yang terbaik bagaimana, dia harus bersikap seperti apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Karena mungkin dulu dia pernah mengecewakan kamu atau gimana nih, soalnya selalu menyimpan masalah kan di sini. Ya, selalu menyimpan masalah dengan kamu, sehingga untuk kedepannya kemungkinan ya ini masih memantau, melihat situasi dan mulai open minded. Ketika dia lihat situasinya kamu saat ini misalkan lagi fokus dengan karir, keuangan ya, dan kamu masih kelihatannya masih marah atau masih kesel sama dia ya, dia cuman bisanya mengelola ya, menganalisa situasinya aja kayak gitu. Dan open minded, oh ternyata kamu saat ini lagi marah, ya udah deh aku tunggu sampai kamu selesai marah, kapan gitu. Kamu lagi bahagia nih dengan teman-teman kamu, ya udah aku nggak akan ganggu gitu loh. Kamu lagi fokus nih dengan karir dan keuangan, ya udah dia doakan kamu tetap sehat di sana, sukses karirmu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat belum ada pergerakan mungkin untuk bertemu secara fisik, ini belum. Kemungkinan kalau komunikasi iya ya, tapi di sini kayak masih memantau dulu gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Ya, ada Scorpio. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan aja bulan ini bulan tentang apa. Ya, bulan lahir kah? Bulan pertemuan, bulan berakhirnya hubungan kalian kah? Ada Maret, November, Juli, Januari, September, Oktober, Desember, April, Februari, dan Juni. Ada kerbau, naga, ular, kambing, babi, macan, ayam, kuda, anjing, dan juga monyet. Kemudian angka ini yang berhubungan dengan kamu dan dia disituasikan saja ya. 25, 31, 20, 1, 30, 2, 4, 11, 12, 22, 3, 28, 16, 6, 18, 27, 10, 15, 5, 21, 26, 7, 24, 14, 29, 9, 13, 8, 23. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua.
alfabetnya aku lupa. Ini alfabetnya ya. N O R A M T B Z K H P J W S G Y Q P X I. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.